Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara khusus yang berkaitan dengan kota Madinah atau juga yang berkaitan dengan tanah haram. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah junjungan kita bersama, manusia yang paling sayang kepada umatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di perkuburan Baqi', yang mana perkuburan ini dianjurkan bagi kaum muslimin untuk berziarah ke sana. Kemudian ketika Nabi SAW berkunjung, maka di saat itulah Nabi menyebutkan wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Sesungguhnya aku berkeinginan agar aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Dan ini masih keinginan Nabi SAW. Kemudian para sahabat yang ada di sekeliling Nabi SAW, mereka pun bertanya, awalasna ikhwanak? Bukankah kami yang bersamamu adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak. Antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Karena sahabat itu adalah mereka yang melihat Nabi dan berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan beriman. Sedangkan kita yang tidak berjumpa dengan Nabi namun beriman kepada Nabi, maka kita disebut dengan saudara-saudara Nabi SAW. Dan Nabi SAW sangat ingin berjumpa dengan umatnya. Maka Nabi mengatakan, wadidna law anna qad ra'ayna ikhwanana. Alangkah indahnya kalau aku bisa berjumpa dengan umatku. Tapi keinginan ini belum terwujud di dunia. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kecintaan Nabi SAW kepada umatnya, di mana umat Nabi tidak pernah melihat wajah Nabi SAW. Mereka tidak bersama Nabi, tapi mereka yang senantiasa memperjuangkan Nabi SAW. Mereka yang senantiasa mencintai Nabi SAW. Mereka yang senantiasa merindukan perjumpaan dengan Nabi SAW. Dan itu semuanya merupakan saudara-saudara Rasulullah SAW yang tidak lain tidak bukan adalah kita sebagai umat Nabi SAW. Keinginan Nabi SAW adalah berjumpa dengan umatnya. Tentu keinginan kita sebagai umat Nabi adalah bagaimana bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Bahkan ikhwatul Islam, di dalam sebuah hadis yang sangat indah, Nabi SAW menyebutkan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi mereka punya doa yang diijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi itu pula mereka sudah berdoa di dunia dan Allah kabulkan doa dan permintaannya, kecuali Nabi SAW. Artinya doa ini khusus, karena biasanya para nabi dan para rasul mereka berdoa bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya, untuk kemaslahatan dakwahnya. Jarang di antara mereka berdoa untuk dirinya sendiri. Maka Allah berikan bonus kepada mereka, agar mereka kalau seandainya meminta, silakan dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua para nabi mereka sudah mengambil jatah doa tersebut di dunia, kecuali Nabi. Nabi tidak mengambilnya, tapi Nabi tabung
Nabi simpan untuk dijadikan sebagai yang bisa memberikan manfaat kepada umatnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Maka semua para nabi mereka sudah berdoa di dunia dan Allah kabulkan doa mereka. Wa inni ikhtabattu da'wati, sedangkan aku simpan doa tersebut, jatah yang Allah hadiahkan aku simpan. Untuk apa dan untuk siapa? Syafa'atan li ummati, yang mana aku berharap agar doa ini berubah menjadi syafaat. Dan syafaat ini untuk siapa? Li ummati, yang mana syafaat ini adalah untuk umat Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan fahiya nailatun insyaallah, yang mana doa yang berubah menjadi syafaat diberikan kepada umat. Nabi SAW menyebutkan secara jelas bahawa syafaat ini akan diterima oleh semua umat tanpa terkecuali, semuanya. Liman mata walam yusyrik billahi syai'a, bagi siapapun di antara mereka yang wafat dan mereka tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Maka semua mereka yang wafat dalam keadaan seperti ini pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya Nabi mengambil jatah doa ini di dunia, kemudian Nabi berdoa, ya Allah, berikan kepadaku rumah yang bagus, kemudian berikan kepadaku harta yang berlimpah, jadikan aku sebagai seorang raja, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi itu bukan cita-cita Nabi SAW. Nabi tidak pernah meminta untuk dirinya, tapi yang selalu Nabi pikirkan adalah umatnya di dunia. Nabi memikirkan umatnya, di akhirat Nabi juga yang paling sibuk mengurus kita sebagai umatnya. Begitulah kasih sayang Rasulullah SAW yang amat luar biasa, sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaedah yang sangat luar biasa. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi SAW lebih pantas bagi seorang mukmin melebihi diri mereka sendiri. Itu merupakan kaedah yang Allah sebutkan karena Nabi kasih sayangnya amat luar biasa kepada umatnya, sehingga umat Nabi wajib mencintai baginda Rasulullah SAW melebihi daripada segala-galanya. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi SAW adalah berlomba-lomba memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Itu merupakan di antara kewajiban yang kita lakukan, atau itu merupakan hak Nabi yang akan ditanya kita di akhirat sana. Bagaimana kedekatan kalian dengan baginda Rasulullah SAW dan hubungan kita Nabi? Di antara salah satu buktinya adalah dengan ucapan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali membahas pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan, yaitu ketika kita berbicara tentang Raudhah Asy-Syarifah, taman di antara taman-taman surga yang ada di kota Rasulullah SAW, yang mana ini ada pembicaraan yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Karena memang seorang muslim, mereka akan senantiasa memikirkan kampung halamannya. Di dunia ini kita tidak akan berlama-lama, hanya kurang lebih 60-70 tahun sahaja. Dan sedikit sekali di antara mereka yang umurnya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum ikhwatul Islam, itu adalah umat Rasulullah SAW. Kemudian berapa umur mereka, sehingga di antara sifat seorang mukmin, mereka akan senantiasa memperingatkan diri mereka sendiri dan juga keluarganya bahawa suatu saat nanti mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Wahai kalian, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian hanya untuk bermain-main saja dan kalian tidak akan kembali kepadaku? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini karena memang dunia itu adalah permainan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Itu adalah dunia yang sesungguhnya. Sesungguhnya dunia adalah permainan, lahwun, canda gurau, wazina, perhiasan. Itu adalah hakikat dunia yang sesungguhnya. Maka dunia itu ikhwatul Islam tidak akan pernah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun.
Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan. Kalau seandainya kita melihat Zubabah. Zubabah itu artinya lalat. Kemudian lalat ini ikhwatul Islam, lalat yang tentunya sesuatu hewan yang kalau kita jumpai kita akan bunuh dia, itulah istilahnya. Hewan yang hina lah kalau bahasa kitanya. Dan dia memiliki 2 sayap. Nah, Nabi SAW menyebutkan dunia tidak lebih berharga daripada sebelah sayap yang dimiliki oleh Zubabah tersebut. Itu sebelahnya. Artinya 2 sayap ini lebih mulia daripada dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia itu, tahukah kita dari mana kalimat dunia? Kenapa dunia dinamakan dengan dunia? Kenapa dunia disebut dengan dunia? Siapa yang tahu? Dunia ini bahasa kita atau bahasa Arab? Bahasa Arab, dunia. Pertanyaannya, dunia kenapa disebut dengan dunia? Diambil dari 2 bahasa. Yang pertama, ikhwatul Islam, diambil dari dunia dana. Dana itu sesuatu yang dekat, singkat sekali. Menurut kita panjang, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada waktunya kecuali sedikit sahaja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, banyak sekali Allah ceritakan di ikhwatul Islam dalam Al-Qur'an. Seperti misalnya Ashabul Kahfi, kurang lebih 7 atau 8 orang, 7 orang dan 1 ekor bersama anjingnya. Mereka rela meninggalkan dunia, mereka rela meninggalkan segala-galanya, lari membawa agamanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan suratul Kahfi. Dan cerita pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengetahui bagaimana hakikat dunia yang sesungguhnya. Kemudian mereka berjuang, mereka meninggalkan tahtanya, jabatannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang terjadi? Mereka diselamatkan oleh Allah. Kemudian mereka ditidurkan oleh Allah kurang lebih 309 tahun lamanya. 309 tahun itu ikhwatul Islam bukan masa yang sedikit. 309 tahun lamanya. Kemudian setelah mereka terbangun, ketika mereka terbangun, maka mereka bangun dan mereka bertanya satu dengan yang lainnya. Ketika mereka bangun, mereka tentunya bergerak melakukan gerakan-gerakan sebagaimana orang melakukan gerakan setelah bangun. Kemudian mereka bertanya, "Kam labistum?" Kira-kira berapa lama kita tidur? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Kurang lebih kita tidur 1 hari, kurang lebih 1 hari atau setengah hari. Padahal mereka tidur 309 tahun lamanya. Tapi dikala mereka bangun, coba bayangkan dikala mereka bangun, mereka bertanya, berapa lama kalian tidur? Yauman au ba'da yaum, setengah hari atau 1 hari. Coba bayangkan waktu yang sangat singkat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Baqarah, dia tidur 100 tahun lamanya, 100 tahun. Bukan jumlah yang sedikit. Kemudian dikala dia bangun, dia pun bertanya, kurang lebih aku tidur berapa lama? 1 jam atau 2 jam. Padahal 100 tahun. Artinya apa ikhwatul Islam? Contoh ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an agar kita membacanya, mentadabburinya dan mengingat. Dan kita semuanya ingat ikhwatul Islam, seolah-olah baru kita kemarin bermain. Baru kita kemarin belajar SD, sekolah rendah, tadika, baru kemarin kita sekolah. Tapi sekarang kita sudah menjadi kakek-kakek, sudah punya cucu, waktu terlalu cepat berlalu. Apa yang tersisa? Tidak ada tersisa kecuali amalan-amalan yang kita lakukan. Maka itulah disebut dengan dunia. Dunia itu singkat. Karena setiap orang akan merasa dunia itu akan singkat. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kenapa dunia disebut dengan dunia? Diambil dari kata-kata ad-dana'ah. Dana'ah itu apa artinya? Dana'ah itu artinya sesuatu yang terhina. Makanya disebut dengan dunia. Dunia diambil dari kata-kata dana'ah. Itu sesuatu yang tidak boleh kita berebutan di dalamnya. Jangan jadikan perkara dunia menjadikan kita bermusuhan. Jangan jadikan perkara dunia kita jauh dari Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam riwayat yang lain Allah menyebutkan ad-dunya mal'unah, mal'unatun ma fiha. Dunia itu sesuatu yang terlaknat, dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya semuanya. Kecuali 3. Yang pertama, mereka yang berzikir kepada Allah, artinya mereka beribadah. Kemudian mereka yang belajar agama tentunya. Kemudian mereka yang mengajarkan atau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sisanya, maka itu termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bersama, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang yang asing.
Artinya jangan jadikan itu sebagai tempat tinggal berlama-lama. Sehingga kaum muslimin disebutkan kaedahnya oleh Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin karena banyak aturan-aturan yang ada di dalamnya. Mereka harus melaksanakan perintah Allah, mereka harus melaksanakan perintah Nabi-Nya, meninggalkan larangan ini, meninggalkan ini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka dunia ini adalah surga. Makanya kalau kita perhatikan ikhwatul Islam, Allah tidak pernah memuji dunia, tapi Allah menyebutkan hakikat dunia. Salah satunya di dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Dunia itu permainan. Makanya kita lihat di dunia ini mana yang lebih banyak serius atau permainannya? Yang serius atau yang bermain-main? Yang serius dianggap tidak serius, yang bermain itu dianggap serius. Dan itu hakikatnya. Pekerjaan kita anggap biasa, tapi permainan kita anggap luar biasa. Makanya Allah menyebutkan dunia itu permainan, cendagurau, perhiasan, dan perlombaan memperbanyak harta dan anak. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, bukan berarti kita tidak berlomba-lomba mencari dunia, tapi jadikan dunia untuk akhirat. Maka ada salah satu cerita ikhwatul Islam, dan ini cerita terjadi kepada salah seorang ulama yang meninggal pada tahun kurang lebih 178 Hijriah. Namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Jadi nanti dianjurkan bagi kita membaca suratul Hadid. Jadi nanti cari di Al-Quran namanya surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu bercerita tentang akhirat, bercerita tentang dunia, kemudian bercerita Allah memanggil kita sampai kapan kita akan berlalai dengan dunia, sampai kapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, atau cerita ini adalah cerita yang luar biasa, terjadi kepada salah seorang yang bernama Fudail. Jadi Fudail ini adalah nama yang bagus, Fudail. Kalau ada di antara kita yang ingin punya nama, keturunan, anak, cucu, maka salah satu pilihannya adalah Fudail. Kemudian ikhwatul Islam, Fudail ini dia adalah seorang, kalau bahasa kitanya, seorang penjahat, orang yang membuat onar, orang yang selalu bikin gaduh. Itulah Fudail. Tidak ada orang yang mendengarkan nama Fudail kecuali semuanya takut kepadanya. Takut dia kepada Fudail. Kemudian ikhwatul Islam, tiba-tiba Fudail ini melakukan aksinya, karena biasanya dia adalah orang yang menghalangi orang-orang di perjalanan, kemudian mengambil hartanya. Apa namanya kalau bahasa kita sekarang? Begal. Begal, rampok atau begal lah. Jadi begal itu sudah ada mulai dari zaman dahulu, dan bosnya adalah Fudail. Kemudian ikhwatul Islam, Fudail ini itu kerjanya, makanya orang tidak berani lewat, karena ada Fudail. Semua orang tahu itu adalah Fudail. Suatu ketika ikhwatul Islam, kebetulan Fudail ini kena, apa bahasa kitanya, biasanya kalau orang sesekali begal kena tangkap, kena pokoknya itulah, seolah-olah tidak beruntung pada waktu itu. Apes tadi bahasanya. Mohon maaf kami kurang tahu ya. Tapi ikhwatul Islam, jadi pada waktu itu dia tidak berhasil menjalankan aksinya. Dia lari, bersembunyi. Kebetulan bersembunyinya, ada beberapa riwayat menyebutkan dia bersembunyi di rumah salah seorang, atau bersembunyi di samping masjid. Kebetulan dia mendengarkan ayat ini dibacakan. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Wahai kalian orang-orang yang beriman, kira-kira kapan lagi kalian akan khusyuk beribadah kepada Allah? Sampai kapan kalian akan bermain-main? Sampai kapan kalian akan menjadikan akhirat nomor 2, nomor 3, nomor sekian? Sampai kapan? Itu seolah-olah ayatnya. Alam yakni, belum datangkah waktunya kepada kalian? Ayat ini sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla 1500 tahun yang silam. Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil kaum muslimin, dan Allah memanggil orang-orang yang beriman. Makanya di Al-Quran, ya ayyuhalladzina aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Apa maknanya? Allah panggil orang-orang yang beriman agar mereka beriman. Artinya untuk mempertahankan keimanan, jangan seperti yang biasa, tapi lakukanlah yang luar biasa. Alam ya'ni lil ladzina amanu, tidakkah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman? Artinya ini panggilan untuk kita bersama. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Artinya agar mereka menjadikan akhirat yang paling utama. Jangan disekiankan akhirat.
Kemudian nanti baru setelahnya Allah bercerita tentang dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka di saat itulah pintu hidayah menutup hati Fudail. Kemudian apa yang terjadi? Maka dia pun mengatakan, ya Allah sudah datang waktunya. Dia mengatakan seperti ini, ya Allah sudah datang waktunya, ya Allah sudah datang waktunya. Padahal ini untungnya kalau kita tahu artinya. Ya Allah sudah datang waktunya. Kemudian setelahnya dia betul-betul menangis, bertaubat, bermohon kepada Allah, dan dia pun mengikrarkan dirinya untuk berhijrah di jalan Allah. Kemudian dia mengatakan, saya akan tinggal di Mekah, saya akan tinggal di Mekah beribadah kepada Allah. Maka dia pun tinggal di Mekah, kemudian bolak-balik Mekah Madinah. Maka terkenallah dia dengan namanya Abidul Haramain, orang yang beribadah di dua tanah haram, yaitu Fudail bin Iyad. Sehingga dikala dia tinggal di Mekah, berarti bukan hanya beribadah, maka dia juga mengambil ilmu di sana. Maka terkenallah dia sebagai seorang ulama sekaligus orang yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal masa lalunya adalah masa lalu yang kelam. Makanya di antara salah satu doa yang wajib dihafal oleh kaum muslimin, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa a'udzu bika minal arba'. Siapa yang hafal? Silakan nak. Masya-Allah. Masya-Allah, barakallahu fiik. Allah yahfadhuk, masya-Allah. Baik, siapa yang hafal? Silakan. Kita dahulukan bapak kita ya. Baik, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa min qalbi la taib. Baik. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah yahfadhuk. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah matakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allahumma amin, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Saya selalu Pak ya, semoga diberikan panjang umur dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan di dunia dan di akhirat. Baik, kita yang muda-muda jangan sampai kalah ya. Baik, Masya Allah, silahkan. Bisa diberikan, Masya Allah, barakallahu fiik. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa gunanya kita mendengarkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian hanya sekedar dilewatkan saja? Kemudian wa a'udzu bika, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak mau khusyuk. Kadang kita beribadah kepada Allah, tapi ibadah hanya sekedar gerakan-gerakan fisik saja. Hati tidak ikut di sana. Kita salat Allahu Akbar, hati kita di negara masing-masing. Itu maknanya wa min qalbi la takhsha wa min 'ainin la tadma'. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari mata yang tidak mau mengeluarkan airnya, artinya tidak mau menangis. Wa a'udzu bika min du'ain la yusma'. Aku juga bermohon kepadamu ya Allah dari doa yang tidak aku dengarkan. Wa a'udzu bika min al-arba'. Dan aku berlindung kepadamu dari 4 perkara ini. Dan ini merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengulang-ulangnya, terutama dikala mereka sudah merasakan susahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka merasa bahwa dunia sudah mulai merupakan prioritas utama, maka di saat itulah mereka ingat akan kalimat ini. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa a'udzu bika min al-arba'. Sudah hafal? Kalau tak hafal catat nanti ya, dan dicari dan dihafal. Kemudian taib ikhwatul Islam, nah itulah masalah-masalah dunia. Nah di antara salah satunya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, terutama dikala kita melakukan perjalanan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaitkan kita dengan akhirat. Salah satunya banyak hal-hal yang apabila kita melakukan di tanah haram Makkah dan Madinah, maka kita mendapatkan hal-hal yang akan mencondongkan diri kita kepada akhirat, kepada surga Allah Subhanahu wa taala.
Salah satunya itulah yang disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Diikatkan dengan kalimat surga agar kaum muslimin ingat akan surga dan neraka. Karena itu merupakan tempat kembali manusia. Tidak ada yang ketiga, hanya dua saja. Kalau tidak surga, maka berada di dalam api neraka. Dan kita sebutkan perbezaannya sedikit, ikhwatal Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nanti orang-orang yang ingkar kepada Allah akan diseret menuju api neraka. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai di neraka tersebut, futihat abwabuha, maka pintu-pintu neraka langsung terbuka. Apa maknanya? Ketika pintunya terbuka, mereka baru sampai, pintu langsung terbuka, maka langsung dipersilahkan masuk tanpa ada mukaddimahnya. Itu kalau untuk neraka, artinya tiada jedahnya. Kalau untuk surga, Allah juga menyebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini dalam surat Zumar. Karena Zumar itu artinya berombongan. Kemudian nanti juga akan diseret orang-orang yang masuk ke dalam surga berombongan. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai, wa futihat, dan dibukakan pintunya. Artinya dikala mereka sampai ke dalam surga, tidak langsung dibuka, tapi ditunggu dulu. Maknanya ikhwatul Islam, ternyata masuk ke dalam surga tidak sama dengan masuk ke dalam api neraka. Masuk ke dalam api neraka itu sangat mudah, tapi masuk ke dalam surga butuh usaha. Itulah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ad-dunya sijil. Dunia itu ibarat penjara, banyak aturannya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ini tidak boleh dilakukan, riba tidak boleh diambil, zina tidak boleh dilakukan, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh mencuri, tidak boleh menyogok, tidak boleh ini, semua tidak boleh. Banyak yang tidak boleh. Tidak boleh makan babi, tidak boleh minum khamar, tidak boleh ini. Itulah dunia. Wa jannatul kafir, sedangkan bagi mereka yang tidak beriman, itu adalah ibarat surga. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita, dan keberuntungan yang sesungguhnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang paling beruntung sesungguhnya adalah orang yang selamat dari api neraka dan mereka dimudahkan langkahnya masuk surga, maka itulah di antara keberuntungan yang sesungguhnya di akhirat sana. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salah satu yang membuat hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sering-seringnya kita bercerita tentang akhirat. Setiap kali kita tentang bercerita tentang akhirat ikhwatul Islam, maka di saat itulah akan membuat hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi kita beribadah kepada Allah. Makanya di antara salah satu ibadah yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah sering-sering berziarah ke perkuburan. Sering-sering berziarah ke perkuburan. Begitu juga momennya dikala kita berada di kota Madinah. Kita berziarah ke perkuburan Nabi dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kemudian ada lagi sahabat perkuburan sahabat Abu Bakar, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakar wa jazaka an ummatil islami khairal jazaa. Kemudian ada perkuburan Umar, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Umar wa jazaka an ummatil islami khairal jazaa. Kemudian ada perkuburan Baqi', perkuburan syuhada Uhud, kita pun mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu semuanya merupakan di antara anjuran Nabi SAW. Ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, ke perkuburan Abu Bakar dan Umar, dan ke perkuburan para sahabat Nabi, dan ke perkuburan orang-orang yang meninggal di kota Madinah, apa tujuannya? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena yang demikian akan mengingatkan kalian kepada kampung akhirat. Makanya kalau kita sudah sibuk dengan dunia, maka sesekali kita datang ke perkuburan dan merasakan bagaimana suatu saat nanti mau tidak mau kita akan berada di posisi mereka. Itu merupakan di antara salah satu untuk mengingatkan kita kepada kampung akhirat. Kemudian di ikhwatul Islam, di antara salah satu yang mengingatkan kita kepada kampung akhirat adalah dikala kita berada di kota Madinah. Ada sebuah tempat yang namanya Ar-Raudhah Asy-Syarifah, yaitu taman di antara taman-taman surga.
Makanya Ar-Raudhah ini mengingatkan kepada kita karena ada hubungannya dengan surga, sehingga disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Maka dari sini para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, Raudhah yang ada di kota Madinah, kenapa disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Ada maknanya. Yang pertama, tidaklah disebut dengan taman di antara taman-taman surga kecuali apapun ibadah yang kita lakukan di dalamnya seolah-olah akan mengantarkan kita ke taman surga yang sesungguhnya. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, kenapa taman surga disebut dengan taman surga? Kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah? Karena seolah-olah tidak ada amalan yang kita lakukan melainkan kita akan diantarkan oleh amalan yang kita lakukan tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Maka kita dikala berada di dalamnya akan berebutan untuk beribadah. Jangan berebutan untuk main media sosial atau hal-hal yang melalaikan, terutama waktu kita yang singkat. Karena kita tidak tahu, bisa jadi salat 2 rakaat yang kita lakukan itulah yang mengantarkan kita ke dalam surga. Bisa jadi ayat Al-Quran yang kita baca itulah yang akan melapangkan perkuburan kita. Bisa jadi doa yang kita panjatkan akan membuat kita bahagia untuk selama-lamanya. Jangan pernah dilalaikan dengan yang lainnya, terutama di zaman sekarang ini ikhwatul Islam, di mana Raudhah waktu kita tidak terlalu banyak, sehingga dikala kita diberikan kesempatan berada di dalamnya, ingat bahwa ibadah yang kita lakukan di dalamnya seolah-olah mengantarkan kita ke dalam surga yang sesungguhnya. Maka dari situlah para ulama menyebutkan taman di antara taman-taman surga. Kenapa? Karena orang yang beribadah di dalamnya seolah-olah ibadah ini mengantarkan mereka ke dalam surga. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, mengapa taman surga disebut dengan taman-taman surga? Mengapa Raudhah disebut dengan Raudhah? Karena setiap orang yang berada di dalamnya akan merasakan ketenangan, kenyamanan, sempurna ibadahnya. Padahal sebelumnya kita telah menjelaskan, Raudhah, datang ke Raudhah itu rukun atau wajib? Sunnah. Kita tidak diwajibkan datang di dalamnya, kita juga tidak diwajibkan untuk beribadah di dalamnya. Tapi coba kalau ada di antara kaum muslimin datang ke kota Madinah, kemudian tidak ada bagian datang ke Raudhah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ganti travel. Iya atau tidak? Paling tidak kita akan marah-marah kepada pembimbing. Kami datang ke kota Madinah, kenapa tidak ada jadwal ke Raudhah? Padahal dia bukan wajib, dia juga bukan juga rukun, tapi dia hanya sekedar dianjurkan. Tapi coba sesekali kaum muslimin dikala datang ke kota Madinah tidak ada jadwal ke Raudhah, maka mereka merasakan sesuatu yang tidak sempurna, ada yang belum selesai dalam ibadah yang mereka lakukan. Nah, artinya apa ikhwatul Islam? Dikala Allah berikan kesempatan bagi kita berada di dalamnya, maka itu adalah nikmat yang akan memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah? Raudhah ini ikhwatul Islam, kemarin telah kita sebutkan sedikit. Raudhah itu sama dengan Hajar Aswad yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Kalau di Mekah ada Hajar Aswad yang berasal dari surga, maka di Madinah ada Raudhah yang juga berasal dari surga, betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Di Mekah ikhwatul Islam ada namanya Hajar Abyad. Namanya Hajar Abyad. Hajar Abyad itu artinya batu yang berwarna putih. Karena memang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, warnanya berwarna putih, lebih putih daripada salju. Dan kenapa bisa berubah menjadi warna hitam? Karena kesyirikan yang dilakukan oleh anak Adam. Artinya apa ikhwatul Islam? Kesyirikan bisa merubah batu putih menjadi warna hitam, maka kesyirikan bisa merubah hati yang putih menjadi warna hitam juga. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, makanya kesyirikan itu adalah sesuatu penyakit yang tidak akan pernah dikasih ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun yang dilakukan seorang hamba, kemungkinan diampunkan masih banyak. Misalnya orang melakukan ini, melakukan itu, dosa apapun masih ada harapan diampunkan. Tapi kalau sudah melakukan kesyirikan, tidak ada harapannya. Maka jangan pernah anggap enteng masalah kesyirikan di ikhwatul Islam, apalagi kesyirikan yang kecil. Kalau kesyirikan yang besar, meminta kepada selain Allah, menyembah berhala, semua kita tahu. Meminta kepada fulan yang sudah meninggal misalnya, berharap barokah kepada fulan, kepada pohon ini, kepada kayu ini, kepada batang ini, kepada ini semuanya, semua kita tahu.
Tapi siapa di antara kita yang tahu tentang kesyirikan yang kecil? Semuanya disebut dengan kesyirikan. Dan kesyirikan kecil itu adalah mereka yang riya dan sum'ah. Itu disebut dengan kesyirikan kecil. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka wa ana la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar aku tidak melakukan kesyirikan yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu dari sesuatu kesyirikan yang aku tidak mengetahuinya. Kaum muslimin tidak akan pernah melupakan kalimat-kalimat ini, karena tidak ada di antara yang bisa menjaga kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim, mereka tidak akan melewatkan hari-harinya kecuali banyak doa-doa yang akan mereka hafal. Salah satunya adalah doa yang paling penting ini. Siapa yang hafal? Saya silakan. Artinya, aku berlindung. Yang pertama berlindung, yang kedua minta ampun. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa dia berkenan, masya Allah. Syakarallahu lakum. Nah, artinya makanya para ulama dikala mereka berbicara tentang Hajar Aswad, mereka sedih. Hajar Aswad yang putih kenapa bisa jadi hitam? Itu karena kesyirikan yang dilakukan oleh anak Adam. Artinya kalau batu yang putih saja bisa berubah menjadi hitam, bagaimana dengan hati yang putih? Maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Ran. Ada namanya Ar-Ran. Ar-Ran itu apa? Kalla bal rana ala qulubihim. Disebut dengan Ar-Ran. Ar-Ran itu sesuatu yang bisa membuat hati kita semakin hitam. Hitam itu titik, hitam. Dan yang paling membuat hati kita hitam itu adalah kesyirikan yang kecil. Kalau kesyirikan yang besar kita tahu, semua kita tahu. Tapi kalau kesyirikan kecil, banyak di antara kita yang tahu, tapi jarang di antara kita yang berhasil darinya, yaitu riya dan sum'ah. Makanya selalu kita mengatakan di kuat lisan bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji, ketika kita berangkat sampai di miqat, maka ucapkanlah Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Siapapun nanti yang pergi ke miqat, misalnya esok kita akan pergi ke Mekah, kemudian dikala dia sampai di miqat, ucapkan doa ini. Doa ini tidak ada di buku, hafal. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Sudah hafal? Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, kami melakukan ibadah ini, ibadah haji dan umrah, karena umrah juga disebut dengan haji. Kami melakukan ibadah ini, kami berharap tidak ada riya di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah di dalamnya, agar kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, begitulah dengan Hajar Aswad, ikhwatul Islam. Makanya para Nabi menyebutkan Hajar Aswad itu asalnya adalah putih, lebih putih daripada salju, tapi berubah menjadi hitam karena kesyirikan yang dilakukan oleh anak Adam. Maka terkenal dengan nama Al-Hajar Al-Aswad, artinya batu yang berwarna hitam. Sebenarnya namanya adalah Al-Hajar Al-Abyad, yaitu batu yang berwarna putih. Kemudian ikhwatul Islam, batu ini dulu besar, kemudian tinggal sedikit, dan dia punya keutamaan. Keutamaannya, siapapun yang menyentuhnya, siapapun yang menciumnya, maka nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan bagi kita ikhwatul Islam dikala kita berada di Hajar Aswad, yang pertama menciumnya kalau kita bisa melakukannya. Kalau kita bisa menciumnya maka ciumlah. Kalau kita tidak bisa menciumnya, tapi kita bisa memegangnya, misalnya kita sudah antrian, kemudian mau masuk tidak bisa, tidak kuat, karena yang lainnya lebih kuat dari kita misalnya, atau badan kita terlalu kecil, dikala kita hampir menciumnya tidak bisa, tapi pada akhirnya kita bisa menyentuhnya, memegangnya. Kemudian apabila kita memegang Hajar Aswad, maka ciumlah sesuatu yang memegang Hajar Aswad tersebut. Tapi pastikan yang dipegang Hajar Aswad, bukan kepala kawan ya. Artinya ikhwatul Islam, Hajar Aswad yang dipegang. Kalau yang dipegang itu adalah Hajar Aswad, karena bisa jadi kepala kawan kan, sama-sama licin kan. Tapi ikhwatul Islam, kemudian dipegang maka ciumlah. Bukan hanya tangan, apapun. Misalnya kalau Nabi dulu tawaf dalam menggunakan ontanya, Nabi tawaf dengan onta,
Kemudian Nabi menyentuh tongkatnya bil mihjan. Mihjan ini tongkat artinya. Kemudian tongkat ini menyentuh Hajar Aswad. Nabi mencium tongkatnya. Bukan karena tongkatnya, karena tongkat itu tidak ada manfaatnya, tidak ada mudaratnya, tapi karena dia bersentuhan dengan Hajar Aswad. Begitu juga nanti kalau tangan kita menyentuhnya, apapun yang menyentuhnya. Kalau tidak bisa, baru nanti di antara solusi yang berikutnya adalah memberikan isyarat. Memberikan isyarat dikala kita tawaf. Maka kita dikala tawaf dianjurkan bertakbir Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Maka tangan ini dicium atau tidak? Dicium atau tidak? Dicium. Iya, kalau tangan menyentuh Hajar Aswad. Kalau tidak, berarti tidak. Bisa dipahami? Jadi tangan ini ikhwatul Islam nanti itu adalah di antara bentuk kita memuliakannya. Kalau seandainya kita menyentuh, bisa menyentuhnya dengan tangan ini, maka ciumlah. Tapi kalau tidak bisa, maka cukuplah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kita angkat tangan ini, ucapkan Allahu Akbar, kemudian kita memulai tawafnya. Bisa dipahami? Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Hajar Aswad nanti akan dibangkitkan di akhirat, dan dia punya mata, punya telinga, bersaksi kepada siapapun yang mencium dan menyentuhnya. Ya Allah, fulan dan fulan, fulan dan fulan, fulan dan fulan, mereka menciumku, mereka menyentuhku. Artinya sesuatu yang berkaitan dengan surga itu akan membuat kita mudah masuk ke dalam surga. Makanya Hajar Aswad itu bonus dari Allah untuk penduduk Mekah, maka Raudhah bonus dari Allah untuk penduduk Madinah. Makanya penduduk Madinah yang kuat Islam, dikala mereka tidak punya batu dari surga, tapi mereka punya taman dari surga, dan faedahnya sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Itu makna yang ketiga. Kenapa Raudhah disebut dengan Raudhah? Kenapa disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Karena memang dia berasal dari taman surga yang sesungguhnya. Kemudian makna yang keempat, kenapa taman surga disebut dengan taman surga? Sebagaimana juga Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ikhwatul Islam, nanti dikala ada orang yang berbetis kecil, Nabi SAW menyebutkan di akhir zaman ada orang yang berbetis kecil, mereka akan datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian mereka menghancurkan Ka'bah. Itulah penghancuran Ka'bah dikala terjadi hari kiamat. Yang menghancurkannya mereka yang berbetis kecil. Disebutkan sifatnya oleh Nabi SAW. Kemudian setelah Ka'bah dihancurkan, maka batu ini tentunya tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti dia akan menjadi saksi. Maka dia dikembalikan kepada tempat asalnya, ke dalam surga, sehingga nanti dia bersaksi kepada orang-orang yang menyentuh, menciumnya. Begitu juga dengan Raudhah. Raudhah ini ikhwatul Islam, kota Madinah nanti di akhir zaman juga tidak akan didatangi. Kosong kota Madinah, diisi oleh serigala, anjing-anjing dan hewan-hewan yang lainnya. Tidak ada orang yang mau datang ke Madinah. Kalau orang tidak lagi mau datang ke kota Madinah, itu tanda hari kiamat akan terjadi. Karena memang kiamat tidak terjadi kecuali ala syiraril khalq. Kiamat tidaklah terjadi kecuali nama Allah tidak lagi disebutkan di dunia. Artinya tidak ada lagi yang beriman kepada Allah di sini. Kalau tidak ada yang beriman, siapa yang datang ke Mekah? Siapa yang datang ke Madinah? Tidak ada. Sehingga Mekah, Madinah diisi oleh binatang liar dan yang semisalnya. Maka di saat itulah kalau Hajar Aswad dikembalikan ke tempat asalnya, maka taman surga Raudhah juga dikembalikan ke tempat asalnya. Artinya dia akan dikembalikan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke taman surga, sehingga siapapun yang beribadah di dalamnya, maka seolah-olah mereka beribadah di dalam taman surga yang sesungguhnya. Bisa dipahami? Itu adalah makna taman-taman surga. Siapa yang bisa mengulangnya? Kalau kita paham, apa buktinya? Siapa yang bisa mengulang? Kenapa taman surga disebut dengan taman surga? Silakan. Yang pertama, apa? Orang yang beribadah di dalamnya seolah-olah dengan ibadah ini mengantarkan mereka ke dalam surga. Baik, yang kedua, baik, masih ingat? Atau diserahkan ke yang lain? Baik, siapa lagi yang bisa? Baik, mungkin bisa maju sedikit Pak agar didengarkan suaranya. Barakallahu fiik, syakarallahu lakum. Masya Allah. Ini untuk memberikan motivasi kepada kita bersama. Mungkin maju lagi untuk memberikan motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam. Kenapa kita harus berlomba-lomba beribadah? Karena itu diikat dengan surga yang tentunya kita akan mengambil manfaat darinya. Baik, kenapa taman surga disebut dengan taman surga? Baik, yang pertama,
Yang pertama alasannya adalah apa? Yang mengantarkan ibadah yang kita lakukan di dalamnya seolah-olah akan mengantarkan kita ke dalam surga. Itu yang pertama. Yang kedua, merasakan ketenangan dan kenyamanan. Yang ketiga, diturunkan dari surga. Yang keempat, diangkat lagi ke tempat asalnya. Masya Allah. Sehat saja, Masya Allah. Syakarallahu lakum ya, Masya Allah. Semoga memberikan manfaat ya. Artinya ikhwatul Islam, itulah taman-taman surga. Kenapa disebut dengan taman-taman surga? Maka Nabi SAW menyebutkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadul jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku akan ada di telagaku. Kita akan menyebutkan satu persatu ikhwatul Islam hadis yang mulia ini, karena hadisnya ada banyak sekali riwayatnya. Ada riwayat yang masyhur, ada riwayat yang sahih, ada pula riwayat yang syadz. Yang syadz itu riwayat yang berbeza dari yang lainnya. Dan salah satu riwayat yang berbeza ikhwatul Islam ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini riwayat lain dari yang lain. Kita sebutkan dulu riwayat yang betul. Yang pertama, Nabi menyebutkan di antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga. Itu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga masih riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, tapi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, inna mimbari ala tur'atin min tura'il jannah wa ma baina mimbari wa hujrati. Nabi menyebutkan di antara mimbarku dan kamarku. Kalau hadis yang pertama menyebutkan di antara mimbarku dan rumahku, riwayat yang kedua menyebutkan rumahku dan kamarku, berarti lebih kecil lagi. Kemudian riwayat yang ketiga yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, wa ma bainal mimbar wa baina baiti Aisyah, di antara mimbar dan rumah Aisyah. Disebutkan dengan jelas bahwa mimbar itu, bahwa batasannya itulah rumah Aisyah di antara mimbar. Itu semuanya adalah riwayat-riwayat yang kuat. Dan antara satu makna dengan makna yang lainnya tidak bertentangan. Rumah Aisyah, rumah Nabi juga. Kamar Nabi, kamar Aisyah juga. Dan itu adalah rumah Nabi. Jadi rumah, kamar, rumah Aisyah dalam makna yang sama. Nah, ada makna yang lain dari yang lain ikhwatul Islam. Nabi SAW menyebutkan, wa ma baina mimbari wa qabri, di antara mimbarku dan perkuburanku. Kenapa kita mengatakan riwayat ini? Bukan kita mengatakan. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayat ini adalah riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz itu ikhwatul Islam, agar kita tahu syadz itu artinya lain dari yang lain. Misalnya kita contohkan syadz dalam manusia. Misalnya hidung kita, rata-rata hidung kita lurus misalnya. Tiba-tiba ada sebagian saudara kita hidungnya bengkok misalnya. Maka itu disebut dengan syadz. Syadz itu lain dari yang lain. Bisa dipahami? Begitu juga dengan istilah hadis. Hadis itu benar, periwayatannya jelas, sahih, hadisnya sahih, tapi dia adalah hadis yang tidak diterima, maka disebut dengan syadz. Kenapa disebut dengan syadz? Karena dia berbeza dari periwayatan-periwayatan yang lainnya. Bisa dipahami sampai di sini? Hadis yang syadz itu ikhwatul Islam bukan berarti hadis yang lemah. Secara hukum asal sanadnya jelas, sanadnya sahih, tapi karena dia berbeza periwayatannya dari yang lain, maka dia tidak dihitung sebagai hadis yang sahih oleh para ulama karena perbezaannya. Misalnya ikhwatul Islam, itu bukan berarti kita menunggu hadis yang sahih, hadis yang lemah, hadis yang tetap sahih. Seperti misalnya ada orang yang bersaksi. Kita tahu ikhwatul Islam, di antara hukum-hukum Islam adalah kesaksian. Seperti misalnya apabila ada orang yang, mohon maaf ya, apabila ada orang yang berzina, kita melihat dengan mata kepala kalau dia berzina. Kemudian kita datang ke mahkamah, kemudian kita mengatakan saya menyaksikan orang ini berzina, maka yang kena hukum adalah orang yang datang ini, bukan yang berzina. Bisa dipahami? Yang dihukum siapa? Yang berzina atau yang melaporkan? Yang melaporkan. Kenapa? Dia membuka aib saudaranya. Kecuali kalau dia membawa saksi 4 orang, baru diterima. Tapi kalau 1, 2 atau 3, maka semuanya akan kena hukum. Mereka yang kena cambuk. Itu hukum Islam. Kenapa demikian? Apakah dia berdusta atas persaksiannya? Dia tidak berdusta. Dia jujur, dia melihat dengan mata kepalanya. Tapi untuk menjaga yang lain,
Jadi itu banyak sekali dalam hukum-hukum Islam, ikhwatul Islam. Paham ya? Kecuali kalau yang bersaksi itu antara suami dan istri. Itulah yang cerita. Misalnya suaminya bersaksi, istri saya berzina, maka itu tidak dihukum. Tapi mereka dimula'anah namanya. Mula'anah itu saling berlaknat. Saya bersaksi dengan nama Allah bahwa dia istri saya berzina. Kemudian diulang lagi, diulang lagi dan mengatakan, kalau saya berdusta, maka laknat Allah untuk saya. Maka diterima persaksiannya. Kalau untuk suami dan istri, maka disebut dengan mula'anah. Tapi kalau orang lain, walaupun kita menyaksikan mereka berzina di depan mata kepala, tapi kita seorang yang melihatnya, atau hanya berdua, atau hanya bertiga, jangan coba-coba datang ke pengadilan. Kita yang akan kena hukum. Bukan berarti kita berbohong. Kita tidak berbohong. Begitu juga dengan hadis ikhwatul Islam. Hadis yang syar'i itu bukan berarti hadis yang lemah. Dia benar. Tapi kenapa tidak diterima? Karena dia lain dari yang lain. Untuk menjaga yang lainnya. Bisa dipahami? Jadi itu adalah bagian daripada hadis-hadis yang dhaif. Makanya para ulama menyebutkan ada hadis yang syadz, hadis yang munkar, muttarib, munqati', banyak macam-macam hadis tersebut. Dan mereka itu bukan berarti tidak benar. Artinya ikhwatul Islam, hadis yang benar saja belum tentu diterima. Bagaimana dengan hadis yang palsu atau hadis yang tidak ada hukum asalnya? Untuk menjaga kemurnian agama, itu merupakan keadaan yang disebutkan oleh para ulama. Jangankan hadis ikhwatul Islam, Al-Quran begitu juga. Al-Quran itu kita kenal dengan misalnya 7 bacaan. Quran itu bukan 7 bacaan, banyak bacaannya, banyak. Tapi kenapa harus 7? Untuk menyatukan umat. Bacaan Quran itu tidak 7, tidak pula 10, banyak sekali bacaannya. Tapi semua bacaan selain yang 7 dianggap syadz. Padahal dia benar. Kenapa dianggap syadz? Itu Al-Quran kenapa dianggap syadz? Untuk menjaga yang 7 ini. Bisa dipahami? Begitu juga dengan hadis. Nah, begitu juga dengan hadis yang berkaitan dengan Raudhah. Salah satu hadis yang syadz, dia benar tapi tidak diterima. Benar tapi tidak diterima. Untuk menjaga hadis yang lainnya adalah hadis Nabi, di antara rumahku dan perkuburanku. Hadis yang benar tapi tidak diterima. Kenapa demikian? Karena lain dari yang lain. Itu disebut dengan syadz. Apalagi kalau hadis-hadis yang jelas kepalsuannya. Masa ada hadis yang mengatakan siapa yang minum kopi masuk surga? Contoh ya, siapa yang minum kopi masuk surga? Ya borong-borong kopi lah kita semuanya. Ini kayaknya membuat hadis ini pedagang kopi kayaknya. Seperti misalnya contoh. Apalagi hadis-hadis yang seperti ini. Ada lagi, siapa yang makan bazinjan? Apa arti bazinjan? Bazinjan apa tadi? Terong. Tahu terong? Apa bahasa kitanya? Terong, apapun bahasanya. Bazinjan. Siapa yang makan bazinjan maka dia akan kuat. Kayaknya dia pedagang. Itu banyak hadis-hadis seperti ini. Siapa makan bazinjan, siapa yang makan minum kopi, siapa yang itu semuanya adalah hadis-hadis palsu. Jangankan yang lemah, jangankan yang palsu saja tidak ada, yang lemah saja tidak ada. Makanya ada kaidah disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, salah satunya dalam sebuah kitab Al-Manarul Munif. Al-Manarul Munif itu ada kitab yang menentukan kaidah-kaidah hadis-hadis yang palsu. Karena hadis itu tidak semua diterima. Dan kita selalu mengingatkan, jangankan hadis yang palsu, hadis yang sahih saja seperti hadis mimbar ini, itu dia syadz, bukan berarti dia salah, enggak. Tapi untuk menjaga kemurnian yang lainnya, maka dia tidak diterima. Dan itu bukan saya yang berbicara, tapi yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jelas ya sampai di sini? Tapi khotbah Islam kita kembalikan. Nabi SAW menyebutkan, ma baina baiti wa mimbari. Kita ambil hadisnya yang pertama, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi itu pertama kali tempatnya adalah tempat perkuburan. Jadi tempat lokasinya ini adalah perkuburan, kemudian digali semuanya, dipindahkan. Karena masjid dan perkuburan tidak boleh bersatu. Masjid dan perkuburan tidak boleh bersatu. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi. Makanya Nabi mengatakan, al-ardu kulluha masajid. Bumi Allah ini semuanya masjid. Semuanya. Kecuali 2. Yang pertama tempat kita buang hajat, yang kedua perkuburan. Bisa dipahami? Artinya perkuburan, tempat buang hajat tak mungkin disatukan dengan masjid. Makanya masjid dengan perkuburan 2 hal yang tidak boleh disatukan. Dan itu terbukti di kala Nabi datang ke kota Madinah.
lokasi tanahnya itu adalah perkuburan, digali semuanya. Kemudian setelah digali, dipotong pohon kurmanya dan diletakkan ke bagian kiblat. Karena kiblat kaum muslimin yang pertama masih menuju Baitul Maqdis. Jadi dikala Nabi membangun Masjid Nabawi, pertama kali datang ke sini, kiblatnya masih ke sana, bukan ke sana. Dan itu bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu 17 bulan lamanya. Bisa dipahami ya? Baik, dikala itu merupakan bangunan Masjid Nabawi, kiblatnya ke sana karena Nabi memerintahkan untuk meletakkan pohon kurma yang tadi sudah ditebang di bagian kiblat masjid, seolah-olah itu adalah pagarnya. Kemudian di khotbah Islam, jadi otomatis Nabi SAW buat rumah. Nabi buat rumah di bagian belakang. Di mana bagian belakangnya? Tentu di sini. Bisa dipahami? Karena kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Maka Nabi membuat rumah di bagian belakang. Di sinilah dibuat oleh Nabi. Jadi di bagian belakang Masjid Nabawi ini semuanya adalah rumah Nabi dan keluarga Nabi. Kemudian setelah 17 bulan, maka kiblat itu berputar. Maka di antara salah satu nama Masjid Nabawi adalah Masjid Kiblatain. Nah, inilah Masjid Kiblatain yang sesungguhnya, Masjid Nabawi ini. Karena di sini terjadi perputaran kiblat, 1 rakaat ke sana, 1 rakaat ke sana. Begitu juga dengan Masjid Kuba. Sedangkan masjid yang kita kenal dengan Kiblatain itu namanya Masjid Bani Salimah. Jelas ya sampai di sini? Kalau sudah jelas kita tutup dulu ya. Tadi kalau bisa karena waktu juga yang memisahkan kita. InsyaAllah pembahasan ini akan kita kembali sambung keesokan harinya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepemahaman kepada kita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita senantiasa menyebutkan bahwa di antara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah duduk di dalam Masjid Nabawi sambil membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu jihad namanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mungkin berjihad dengan harta kecuali sedikit saja. Kita juga tidak mungkin berjihad dengan tenaga kecuali sedikit saja. Tapi jihad yang paling indah adalah jihad dengan belajar agama. Dan itu apabila dilakukan di dalam Masjid Nabawi, maka kelipatan pahalanya luar biasa berlipat ganda. Sehingga Nabi menyebutkan bahwa di antara salah satu nama kota Madinah adalah Baitul Ilmi, rumah ilmu agama, rumah ilmu pengetahuan. Karena memang Nabi menyebutkan siapapun yang ada di dalam Masjid Nabawi dengan tujuan belajar agama, maka statusnya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di sini mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, ruangan yang ber-AC bersama kawan-kawan yang menginginkan keimanan dan ketakwaan, tapi status kita dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan perkuburannya, jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam harta, anak, keluarga, dan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa-doa dan permintaannya, Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bertemu dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu diberikan kesempatan untuk kembali ke tanah haram Makkah Madinah untuk mencari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله